Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Rehan dari kelas F Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang dasar-dasar dari akuntansi perpajakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagi menjadi 4 topik, yakni pertama akuntansi, kedua perpajakan, ketiga pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak, dan yang terakhir akuntansi perpajakan. Kita masuk ke topik pertama, yaitu akuntansi. Sebelumnya, apa itu akuntansi? Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Secara umum, akuntansi itu adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan kembali oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Ada beberapa istilah penting yang harus dipahami di akuntansi. Kita akan membahas 3 yang utama, yakni aset, kewajiban, dan ekuitas. Pertama, aset adalah sumber daya yang dimiliki dan dikuasai suatu perusahaan. Untuk mengetahui jumlah aset, ada rumus, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lampau atau waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas itu adalah hak atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk mengetahui jumlah ekuitas, ada rumus, yaitu ekuitas sama dengan modal saham dikurang dividen ditambah penghasilan dikurangi beban. Kita masuk ke siklus akuntansi. Tujuan utama dari siklus akuntansi dalam suatu organisasi adalah untuk memproses informasi keuangan dan untuk menyiapkan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Siklus akuntansi dilakukan mulai dari pertama, menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal. Yang kedua, mencatat akun-akun termasuk debit dan kredit dalam jurnal. Yang ketiga, mentransfer debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, meringkas akun buku besar sesuai dan jumlah, disesuaikan dan jumlah. Yang kelima, mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date, menjurnal dan posting penyesuaian. Yang keenam, menyesuaikan akun buku besar dan jumlah. Yang ketujuh, menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Yang kedelapan, menjurnal dan posting entry untuk menutup akun sementara. Yang kesembilan, tes keakuratan dari prosedur penutupan. Dan yang kesepuluh, jurnal pembalik dalam periode berikutnya. Ini opsional. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan adalah pencatatan dan pelaporan uang serta transaksi yang terjadi pada bisnis yang kita jalankan, dan biasanya dibuat atau dilaporkan pada periode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan juga kebijakan sistem dalam perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Seperti namanya, laporan ini menunjukkan kondisi laba rugi di suatu perusahaan. Laporan ini biasa dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan dalam periode tertentu, sehingga para pemilik atau pelaku usaha dapat mengetahui kondisinya, serta menjadi acuan atau bahan evaluasi untuk langkah berikutnya. Yang kedua adalah laporan arus kas atau dengan istilah lain cash flow.
Laporan ini memuat informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran dalam satu periode. Biasanya digunakan sebagai alat untuk mengetahui keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan, mengevaluasi struktur keuangan, serta menjadi sarana mengatur strategi untuk menghadapi perubahan serta peluang. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan ini bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari aktiva bersih dalam masa atau periode tertentu. Laporan ini harus dipahami oleh investor karena bisa jadi sebagai indikator berkembang atau tidaknya perusahaan dengan melihat jumlah modal yang dimiliki perusahaan itu tersebut bertambah atau tidak. Yang keempat adalah laporan neraca atau balance sheet. Ini biasanya memuat informasi mengenai akun aktiva serta kewajiban perusahaan dalam satu periode. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Ini berisi informasi tambahan yang akan menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya, termasuk berisi penyimpangan. Meski tidak wajib, catatan atas laporan keuangan ini dapat membantu memberikan kejelasan pada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama info yang penting yang seringkali mengungkap masalah keuangan dalam suatu perusahaan. Penyajian laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, penyajian ini harus secara wajar dan patuh sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah kelangsungan usaha. Maksudnya adalah laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga ada frekuensi pelaporan. Setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode, yaitu tahunan. Yang keempat, konsistensi penyajian. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misalnya untuk aset di bawah 2 juta rupiah harus dibebankan atau tidak masuk ke dalam aset. Yang kelima, informasi komparatif. Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan perlu menyajikan perbandingan laporan antara periode berjalan dengan periode yang lalu. Maksudnya periode yang sekarang dengan periode yang tahun sebelumnya. Yang keenam adalah materialitas. Melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Materialitas itu maksudnya apakah ada suatu transaksi atau suatu kejadian itu mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Maka apabila tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus. Yang ketujuh adalah lengkap. Informasi yang dibuat haruslah lengkap sehingga laporan bisa dibaca dengan baik. Semakin lengkap laporan keuangan akan membuat arah kebijakan perusahaan bisa dipertanggungjawabkan. Ada baiknya dalam menyajikan laporan dibuat dengan standar yang ada di perusahaan tersebut, sehingga laporan yang ada akan memberikan informasi yang sesuai dengan harapan semua pihak. Kita masuk ke materi kedua, yaitu perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama menurut sifatnya, dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain atau ke orang lain dan menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya seperti pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah. Pajak juga bisa dibagi menurut sasaran atau objeknya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif yang merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH yang sangat memperhatikan
tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Yang kedua ada pajak objektif. Adalah pajak yang memperhatikan nilai dari suatu objek pajak maksudnya. Seperti pajak pertambahan nilai. Jenis pajak juga bisa dibagi menurut pemungutnya. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah suatu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sebagian besar dikelola oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kegunaannya adalah untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan nasional, bangun jalan, bantuan kesehatan. Yang kedua ada pajak daerah. Adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan APBD atau belanja pemerintah daerah. Contohnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan lain-lain. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu pembukuan dan juga pencatatan menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Menurut KUP, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan dengan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jika menyinggung soal perpajakan, pasti ada yang namanya wajib pajak. Apa itu wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika sudah mengetahui tentang definisi pembukuan, maka juga kita harus tahu siapa yang harus atau wajib melakukan pembukuan, yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam setahun lebih dari 4,5 miliar. Lalu pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pembukuan itu penting dilakukan untuk perpajakan. Mengapa? Pertama, informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Yang kedua, mempermudah wajib pajak mengisi SPT. SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan. Ini dipergunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Alasan ketiga pentingnya pembukuan adalah untuk mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Lalu alasan terakhir adalah penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Jika sudah mengetahui mengapa alasan pentingnya pembukuan dilakukan, kita juga harus tahu syarat apa saja dalam menyelenggarakan pembukuan. Syarat pertama adalah haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan etiket baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya atau full disclosure. Yang kedua,
haruslah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Lalu yang terakhir, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban pencatatan. Siapa sajakah yang wajib melakukan pencatatan? Pertama adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu apa sajakah syarat menyelenggarakan pencatatan? Syarat pertama, harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Syarat terakhir, harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Sebelum masuk ke materi terakhir, kita harus tahu dulu apakah perbedaan dari tahun buku dan tahun kalender. Tahun buku adalah periode pembukuan dalam 1 tahun, 1 siklus akuntansi. Sedangkan tahun kalender adalah dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu kita masuk ke materi terakhir, akuntansi perpajakan. Apakah teman-teman tahu perbedaan dari akuntansi dan perpajakan? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu akuntansi perpajakan. Jika akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, maka akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang dapat mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu akuntansi dan pajak memiliki perbedaan dalam orientasi pelaporan. Jika akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan pemakai laporan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, sementara pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT, meliputi laba tahun berjalan, distribusi laba,
peredaran usaha untuk PPN atau PPNBM, dan pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain untuk perhitungan potongan pajak penghasilan. Laporan keuangan pajak memiliki ciri kualitatif, yakni dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi, bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan dengan jujur, dengan etiket baik. Substansi laporan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan. Lalu, bagaimanakah peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia? Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu. Kita akan mulai dari masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak yang memiliki wewenang yang sangat besar. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat lemah. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem menghitung pajak sendiri atau MPS, dan menghitung pajak orang lain atau MPO. Dengan Undang-Undang Nomor 867, PP 11 tahun 1967, sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru ini termasuk sistem self-assessment. Lalu masuk ke tahun 1979 melalui Inpres nomor 6 tahun 1979 yang dikenal dengan paket 27 Maret 1979 dan KMK strip 108 garing KMK garing 1979. Wajib pajak diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntan publik. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak dibenarkan dikoreksi, kecuali apabila laporan itu ternyata tidak benar. Peraturan baru ini sekaligus membatasi wewenang aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan demikian, sejak tahun 1979, peranan akuntansi semakin meningkat dalam perpajakan. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Pertama, penukaran dalam mata uang. Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 Ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang kedua ada kesatuan akuntansi. Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dalam perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Yang ketiga, konsep kesinambungan. Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Yang keempat, konsep nilai historis. Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Yang kelima, periode akuntansi. Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana menurut Undang-Undang KUP, tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim atau tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keenam,
konsep hak asas. Dalam konsep ini, menggunakan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Lalu yang ketujuh ada konsep materialitas. Yang kedelapan konsep konservatisme, yaitu dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi kerugian dicatat walaupun belum terjadi. Yang kesembilan konsep realisasi, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Lalu yang terakhir ada konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan beban pada periode yang sama. Akun-akun akuntansi perpajakan. Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah di neraca. Pada sisi aset terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Ada pertama pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Pajak dibayar di muka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh 22, PPh 23, 24, 25, dan 28A bila ada. Lalu PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada pajak masukan. Pada sisi kewajiban terdapat nama-nama akun utang pajak atau tax payable yang terdiri atas PPh 21, 23, 26, dan 29. Lalu ada pajak keluaran. Lalu di laporan laba rugi ada beban pajak penghasilan atau income tax expense. Lalu pajak bumi dan bangunan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya metra dicatat sebagai beban operasional. Terakhir, mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Ini penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Akuntansi pajak juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Baiklah, sekian materi untuk kali ini. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.